Ustadz, kalau ini Pak Ustadz, berkaitan dengan pendidikan anak. Dari tadi kan kita bahas itu ya. Iya. Biar bagaimana kita sebagai orang tua juga kepengen anak-anak kita sukses. Amin. Masa depannya soleh dan soleha. Amin. Seberapa penting pendidikan untuk anak ini di era saat ini dalam bentuk pesantren ya Pak Ustadz ya. Artinya kan sekolah beragam nih. Iya. Nah, banyak orang tua yang kepengen anaknya dipesantrenkan, tapi kadang anaknya sudah merasa takut memandang dunia pesantren itu seakan-akan Siapa orang tua yang sanggup membangunkan anak tahajud jam 3 malam sampai witir, menghatamkan bacaan Quran, mengulang hafalan baru, subuh berjamaah, iktikaf, mengulang hafalan yang baru, sarapan, masuk kelas, break jam 10, masuk lagi, zuhur, asar, makan siang, zuhur, masuk sampai asar, maghrib, dari mulai sore olahraga, break sebelum maghrib, masuk maghrib ke isya, dari isya jam 10 baru tidur. Nggak ada orang yang sanggup melakukan itu. Yang sanggup melakukan itu tinggal benteng terakhir, Islamic Boarding School, pondok pesantren. Maka ketika anak-anak di kampus ini seperti kuda lepas kandang, akhirnya salah satu tokoh pendidikan Indonesia, waktu itu beliau menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Malang, beliau berinisiatif membuat, itulah asal-usul Ma'had Al-Jami'ah. Ma'had artinya pesantren, Jami'ah kampus, pesantren di kampus. Sehingga anak-anak yang dulu nggak sempat mondok waktu di SMP SMA, maka setelah di kampus dipondokkan lagi untuk mengejar ketertinggalan pendidikan agama, akidah, fikih, ibadah, akhlak. Tapi masalahnya kampus nggak punya fasilitas yang cukup, nggak ada asrama, nggak ada kamar, nggak ada pendidik yang bisa standby seperti pondok. Jadi pondok pesantren terbesar di dunia ya Indonesia. Dan itu rata-rata kiai, tuan guru yang mendirikan dengan seadanya, akhirnya berdiri. Kalau di Mesir, Pak Ustadz, nggak ada syekh punya pesantren di Mesir. Syekh yang ngajar di Mesir itu ngajarnya di Al-Azhar. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar, ngajar di Al-Azhar. Habis ngajar dia pulang. Nggak ada pondok. Karena Al-Azhar itulah pondok. Tapi di tempat kita, para kiai punya pondok. Saya yakin dan percaya Indonesia masih terjaga, terpelihara sampai hari ini. Iya, karena ada pondok ini. Amin. Jadi kalau punya, dan saya sendiri masuk pondok. Saya mondoknya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Orang tua saya di Riau, 12 jam baru sampai ke sana. Nah, jadi ponakan saya juga di pondok, dan kami juga mendirikan pondok pesantren untuk apa? Ya untuk menyelamatkan anak bangsa ini.